Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-16. Pembahasan tentang Lailatul Qadar. Saya memilih mulai membahas Lailatul Qadar di tanggal 16 Ramadan sebab Syekhana al-Imam Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih sering menerangkan bahwa menurut Imam Ja'far As-Shadiq itu Lailatul Qadar tidak pernah berubah malam 17 Ramadan. Saya ulangi, menurut Imam Ja'far As-Shadiq, Lailatul Qadar malam 17 Ramadan. Jadi boleh mulai malam 17 kita sudah mulai mencari. Sebagaimana yang sering saya utarakan, tidak ada lain. Cara mencarinya ya dengan banyak ibadah, qiraatul Quran, selain tarawih, witir juga salat sunnah yang lain. Saya tambahkan, kalau saya selalu memerintahkan murid-murid saya mulai malam 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 supaya ziarah ke makam aulia, berdoa di sana supaya mendapatkan nasib meskipun sedikit dari asrar Lailatul Qadar. Memang sebetulnya man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamas shalah, orang ahli syahadat, dia salat, Ramadan, puasa, ya pasti dapat sih Lailatul Qadar meskipun sedikit. Saya temukan di sebagian kitab, meskipun perempuan yang sedang haid, orang yang sedang tidur, ya sedikit banyak ya pasti dapat. Maka kita kan menginginkan Allah walau marratan fil umr, meskipun satu kali seumur hidup kita pernah mendapatkan Lailatul Qadar yang sempurna. Sering saya ceritakan di zaman Syekhana al-Imam Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih, saya kebetulan waktu itu juga sedang berada di Darul Hadith. Ada satu orang yang datang untuk mentashih. Si orang ini orang umum, kerja di pasar, awam, minal awam, syagal fi suq. Nah, dia memang usaha dari awal Ramadan, usaha mencari memang. Bukan hanya dari malam 17, min awal Ramadan. Dia ibadah, tahajud, selain tarawih, witir ini ya. Sering i'tikaf di masjid. Mobil khusus malam ganjil. Yaitu di salah satu malam likuran, saya lupa malam berapa, yang jelas kejadiannya orang ini itu malam 20 ke atas. Allah alam 21, 23 atau 25, 27, 29, salah satu itu. Tengah-tengah dia masih di masjid ini, di masjid Jamek ini, di Jamek Malang. Tengah-tengah dia i'tikaf di masjid, yusalli kalau saya enggak salah ingat ya. Di sujud kalau enggak salah. Itu kasyafallahu lahul hijab. Allah Ta'ala membuka hijab ini orang. Oh, buka itu melihat asjar,
Seperti yang diceritakan di kitab-kitab itu kalau orang dapat Lailatul Qadar. Melihat pohon-pohon sujud, alam ini kayak yadhkurunallah. Kasyaf Allah lahu Lailatul Qadar. Dia terkesima tapi sempat doa. Terkesima sempat doa. Saya tidak tahu dia minta apa. Akhirnya selesai Id, hari keberapa itu Ja'ila Ustadzul Imam ke Darul Hadis mentasih kejadian ini dan dibenarkan oleh Ustadzul Imam. Naam, itu Lailatul Qadar. Wa nahnu ayyuhal ikhwan, meskipun marra fil umur, asallahu yamunna alaina wa alaikum Lailatul Qadar tamaman. Innahu jawadun karimun raufun rahim. Mudah-mudahan pernah mengalami walaupun sekali. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat lain. Ini saya tidak ceritakan minal aulia, ini yang awam-awam aja. Kalau aulia kan takut nanti ada omongan pendapat orang yang mahjub, dia bilang, "Oh itu kan wali." Kita kan nggak mungkin, ya biasa orang mesti begitu. Lupa kalau yang dia bahas itu Tuhan. Allah Subhanahu wa taala kan mau ngasih siapa saja ya terserah Allah. Kathir, masih banyak riwayat-riwayat. Bahkan kalau Anda mau teliti tiap kota ada itu riwayat awam yang dapat. Tadi di Malang, Jakarta ada kejadian, di Bandung, di Jawa Timur daerah mana yang saya dengar yang tukang bersih-bersih masjid itu, di Lawang dan lain-lain. Bifadlillah a'tahumullah Lailatul Qadar. Alhasil dari malam 17 usahakan tetap himmah kita jangan sampai menurun. Tetap kita mencari Lailatul Qadar. Bagaimana di malam-malam genapnya? Oh, bisa jadi. Ini di Tadhkirun Nas, kalau di Tadhkirun Nas saya halaman 257. Abu Ahmad bin Hasan, "Wa ja'a ilayya ahadun minan nas fi syahri Ramadan, fasa'alani an Lailatul Qadar. Fi ayyi lailatin hiya? Faqultu Lailat 26." Tuh, ini kan genap ya. فصار السائل إلى الحبيب أبي بكر بن عبد العطاس فأخبره ابن كلثوم فقال له صدق أحمد قال وهذه الكلمة خرجت من لساني بغير قصد. Jadi alhasil Habib Ahmad bin Hasan Attas pernah menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar malam 26. Jadi Asyrul Awakhir pokoknya. Itu harus lebih semangat. Mau ganjil, mau genap. Takutnya Allah Ta'ala Ramadan sekarang juga sedang menurunkan genap. Memang yang paling banyak ya di witir. Asyrul Awakhir yang di ganjil ya. Witir maksudnya ganjil. Ada lagi, kalau ini banyak juga ini yang berpendapat. Tadi malam 17 juga banyak, ada lagi yang banyak berpendapat itu malam 27. Di antara alasan-alasan ulama-ulama kita itu ayat itu, ayat hiya itu. Surah Inna Anzalna itu kalimat hiya pas di kalimat yang ke-27. Maka beliau-beliau itu berprinsip bahwa tiap tahun malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Malah kata Syekh Ali Jum'ah, saya dengarkan ceramah beliau tentang Lailatul Qadar itu baru tadi dengar. Beliau bilang wa aqsam Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ala dzalik. Bahkan Sayyidina Jabir sampai bersumpah bahwa Lailatul Qadar malam 27. Ini masalah lain dulu ya sebentar selain Lailatul Qadar. Kebetulan tadi saya dengar
Syekh Ali Jum'ah itu menyebutkan bahwa awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar adalah hadis. Silahkan cek saja di YouTube itu. Itu Syekh Ali Jum'ah, ulama kaliber dunia itu. Kita baga Abu Umar bin Hafidh, Abu Bakar Masyhur. Kemudian siapa yang kelas-kelas dunia lagi itu? Syekh Mutawalli, Sya'rawi, Syekh Ramdan, Al-Buti, itu kelas-kelas begitu deh. Alama gurunya Ustaz Abdul Somad. Itu boleh kita jadikan rujukan fatwa-fatwa beliau. Kan di Indonesia suka ditentang itu hadis awaluhu rahmah. Sudah saya terangkan di awal-awal Ramadan. Ternyata Syekh Ali Jum'ah sendiri menyebut itu hadis. Ini buat tambahan ilmu. Kemudian kembali ke masalah Lailatul Qadar. Nah, sebentar, masih masalah lain dulu. Ini saya diminta oleh sebagian orang untuk membahas tentang masih Ramadan tapi bukan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau ada yang menentukan Ramadan dengan isyarah rabbaniyah, ya, ya kayak dari kasyaf gitulah, dari kasyaf apa dari khatir apa dari ru'yah manamiyah walau ru'an nabi misalnya. Nah, kebetulan di sini juga pembahasannya lumayan banyak. Di Tadhkirun Nas dulu ini ya. Tadhkirun Nas, ringkas ceritanya ya kayak Ustadz Imam, sama madhabnya Habib Ahmad bin Hasan Attas, bahwa menentukan Ramadan tidak boleh dengan kasyaf, tidak boleh dengan batiniyah, tidak boleh dengan ru'yah manamiyah walau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya bacakan, nanti saya artikannya mukhtasar saja biar bisa ke pendapat yang lain. Halaman 250 ya. Wa balaghana anna syahra Syawal tadhkirun nas ثبت في بعض السنين عند القاضي بالتريم فاجتمع السادة وأهل البلد لصلاة العيد وتأخر بعض السادة من آل العدروس عن الخروج فسار الخطيب إلى بيته وسأله عن سبب تأخره فقال الحبيب إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة وقلت له هذه الليلة من ليالي شوال قال لا وأنا لا أفذر هذا اليوم فقال الخطيب للحبيب, jadi ada satu sayyid mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bangsa Al-Idrus, tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini sudah masuk Syawal, Ramadannya udah habis malam ini? Dijawab sama Nabi, enggak. Jadi siangnya tetap puasa ini Habibnya. Sedangkan masyarakat yang lain sudah lebaran, mau sholat id. Akhirnya imam masjid di situ datangi Habib. Dijawab seperti itu, enggak, saya tetap mau puasa. Tapi ini Nabi nih, saya mimpi Nabi. Bilang ini belum lebaran. Nabi loh, ini Nabi, mimpi Rasulullah SAW. Kata imam masjid itu, Anta ra'aitahu fil manam wa ana ra'aituhu fil yaqadah. Kamu cuma mimpi. Kalau saya ketemu Rasulullah SAW yaqadah, terang-terangan bilang sama saya, tadi malam itu malam lebaran. Al-lailah. Qala li al-lailah al-bariha min layali Syawal. Wal yawm hadha min ayyam Syawal. فقال الحبيب كيف ذلك؟ فقال الخطيب ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فقال بلى بلغني ذلك فقال الخطيب رؤياك رؤيا منام وهذه رؤيا حق رواها الثقات عن الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتكلم به في اليقظة. Dia kata imam masjid yang mau sholat tadi itu, ya Habib, antum itu dapat dari mimpi. Kalau saya dapat dari Rasulullah SAW yaqظah. Kok bisa yaqظah? Iya kan ada hadisnya. Saya dengar dari orang yang bisa dipercaya, fulan, an syekhu. Ini semua orang-orang amanah, bisa terpercaya riwayatnya bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika beliau masih hidup, berpuasalah karena melihat hilal, melihat bulan, dan jangan berpuasa iftar, artinya tidak puasa Ramadan karena melihat bulan. فقال الحبيب عند ذلك جزاك الله عنا خيرا كلامه صلى الله عليه وسلم حق وكلامك حق هاتوا التمر والماء وأفطر وخرج وصلى معهم العيد هكذا كان أهل الاعتراف والإنصاف والمتبعون عفى الله بالجميع. Jadi begitu. Ustadzul Imam, khususan ya buat talamid Ustadzul Imam, baik yang masih di Darul Hadis atau alumni, ini saya nukil dari catatan ta'limnya Muallim Romli, Fawaidul Ilmiyah Juz 2. Ini terjadi malam 29 Ramadan. Di buku ini saya baca nih, tahun 1397 Hijriah. Qala samahatul Ustadzul Imam, catatan Muallim Romli ini ya. Ba'dama dakhala waqtul maghrib min at-tasi' wal 20 min Ramadan sanata 1397 wa nahnu natamashى ma'a samahati awladihi طالعين السعداء بالسيارة في طريق بين Batu wa Malang. Jadi waktu itu Ustadzul Imam sedang pergi dengan keluarga beliau sama Muallim Romli juga. Ya, masuk waktu maghrib. Jadi ngomongnya Ustadzul Imam itu waktu masuk waktu maghrib tanggal 29, berarti malam ini, malam 30. Annani aqulu bil kashf anna al-lailah lailatul 'Aid. لأن روحانية رمضان التي كنت أشعر بها الآن ذهبت. Saya secara kasyaf, kata yang mulia itu, mengatakan malam ini sudah malam Id. Sebab ruhaniyah Ramadan sudah hilang. Yang biasanya saya rasakan selama sebulan itu. Nah, saya ulangi ya. Jadi yang mulia mendapati syarah secara kasyaf berdasarkan dzauqiyah yang beliau rasakan dari ruhaniyatul Ramadan selama sebulan. Malam itu sudah hilang, berarti besok lebaran. Ini belum ada pengumuman dari pemerintah waktu itu. ثم قال سماحته إن الحبيب الإمام علامة الدنيا سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه قال مرة لتلميذه في مثل هذه الليلة إنها ليلة العيد. Juga dulu Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih berkata juga kepada muridnya seperti ini. Saya berkata dengan kasyaf bahwa malam ini sudah malam Id. Tapi sama dengan Alamatud Dunya tetap mengikuti pendapat hukumah tempat itu. Kembali ke Ustadzul Imam ya. Walakinni ghadan sa'asum. Tapi saya besok tetap puasa. Wala amal bil kasyaf. Saya tidak akan mengamalkan kasyaf saya. Kenapa? Karena amalan bil hadits sahih, as-sawmu yawma yasumun nas wal 'idu yawma ya'idun nas. Sebab saya mengamalkan hadis, puasa itu ketika semua orang sedang puasa, dan Id, lebaran itu ketika semua orang sedang
berlebaran. Masya Allah. Kemudian saya menyaksikan sendiri setiap Ramadan Ustadzul Imam itu tetap menunggu pengumuman dari pemerintah. Setiap Ramadan itu. Begitu juga Lebaran. Terus selama saya jadi anak beliau itu nggak pernah Ustadzul Imam ijtihad sendiri mau kasyaf, mau pakai apa, tetap yantadhir pengumuman hukumah. Di Tadhkirun Nas sama saja, saya baca tadi itu. Ulama-ulama besar, syuyuh guru-guru kita itu urusan hilal, penentuan Ramadan, penentuan Syawal ini siapa aja deh coba deh. Syekh Muhammad Mashmush halaman 249. إذا ثبت الشهر وتوقف في ثبوته بعض أهل العلم يقول ما عليك من هذا الحال شيء ولا يصيبك منه شيء. Nggak ada urusan ente ngurusi beginian ini. Kita tetap mencukupkan dengan petugas-petugas tentang hal itu. Siapa lagi ini? Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan. Wah, ini masyikhul mutaakhirin ada. Makkah. إذا سئل عن الأهلة يقول ما كلفنا بهذا ونحن مكفيون بالقائمين في الوظائف من القضاة وغيرهم إن قيل لنا صوموا صمنا وإن قيل لنا أفطروا أفطرنا. Sayyidi Ahmad Dahlan begitu kayak Ustadzul Imam. Kalau ditanya tentang awal Ramadan atau awal Syawal, saya tetap mengikuti petugas-petugas pemerintah yang urusannya urusan itu. Alhasil ayuhal ikhwan, saya tidak akan menentang tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang senang lihat hilal sendiri, silakan saja. Cuma saya dan orang yang mau ikut saya min talamidul imamin, kita ikut Ustadzul Imam aja. Ustadzul Imam urusan ini ya ikut ke hukumah, selesai. Naam, kita tetap mengakui ada aulia yang ya'rifuna Ramadan, bahkan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Manaqib kan, ulida radhiyallahu anhu bijilan وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان في سنة 71 و400. Ketika lahir Syekh Abdul Qadir Jailani di Jilan tahun 471 Hijriah. Apa yang terjadi waktu beliau bayi? Wa kana fi tufuliyatihi yamtani'u min ar-radha'ati في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. Syekh Abdul Qadir Jailani min awal Ramadan ila akhir Ramadan, ketika beliau masih bayi tidak mau meminum air susu ibunya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini kita akui ini begini-begini nih. Malah orang-orang di kampung situ kan karena tahu karamahnya Syekh Abdul Qadir ini, kalau bingung udah Ramadan belum ya, lihat aja itu bayi Syekh Abdul Qadir itu, dia nyusu ke ibunya enggak? Kalau enggak berarti Ramadan. Hal-hal begini iya kita akui Ramadan itu, wallah. Kalau tempat ibarat Haramain, Mekah Madinah itu kan Mahalul Asrar, Mekah Madinah Tarim ya, 3 itu. Nah, kalau waktu hujan asrar itu ya Ramadan itu. Khususan Ashrul Awakhir. Kemudian ada tadi kalam Ustadzul Imam ini. Ini sama dari Fawaidul Ilmiyah juz 2. Masih catatan Muallim Ramli waktu daras Ihya. يقول الأستاذ الإمام أنا إذا قدني أصوم أشوف الأسرار تتنزل ساعة أشوف كالبرق. Saya kalau sudah mulai puasa Ramadan,
Ustadzul Imam itu saya melihat asrar itu terus-terusan turun. Terkadang saya melihatnya seperti kilat. Ini di semua bulan Ramadan ini. Kalau itu ya urusan asrar memang mahalluh fi Ramadan. Tapi urusan penentuan awal Ramadan wa awal Syawal itu urusan hukumah itu. Dah ikut aja Ustadzul Imam. Sama-sama banyak tadi tuh. Syekh Bamashmus, Ahmad Zaini Dahlan dan lain-lain. Wa amma Lailatul Qadar itu sebetulnya diberikan Allah Subhanahu wa taala itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Anda baca kitab khosoisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karangan siapa saja, mau karangan fulan itu pasti ada keterangan wa a'tallah Lailatul Qadar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti ada. Memang aslinya Lailatul Qadar itu diberikan untuk Nabi Muhammad. Di sini di salah satu kitab Imam Al-Haddad ini, Sabilul Iddikar kalau enggak salah. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma istaqsara a'mara ummatihi min baini sa'iril umam sa'ala Allah lahum wa tadarra'a ilaihi min haitsu innahu idza qasurat a'maruhum lam tatul ayyamuhum fi ta'atillah ay wal amal li akhiratihim fataqillu bisababi dzalika hududuhum min thawabillah wad darajatil ula. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa umur umat beliau itu dibandingkan umur umat-umat yang lain itu jauh bedanya. Amar ummati baina 60 wa 70 wa qala man yablughu 80. Binisbah umur umat-umat lain kan jauh. Akhirnya Nabi bertadarruk kepada Allah Ta'ala. Ya, apa ini masalah ini? Sayang ya, Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada umatnya. Sampai mikir jangan sampai nanti di akhirat umat-umat saya itu pahalanya kalah sama umat-umat nabi-nabi yang lain. Derajatnya kalah dengan derajat umat-umat anbiya yang lain. Diijabah sama Allah Ta'ala. Fa'atahu Allahu Lailatul Qadri allati hiya khairun min alfi syahr. Tatwilan li'amarihim wa tad'ifan li thawabihim wa hasanatihim. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Lailatul Qadar untuk melipat gandakan pahala umat beliau. Jadi meskipun umurnya pendek tapi pahalanya panjang. Sama dengan pahala umat-umat anbiya yang lain. Hatta yasiral wahidu minhum idza qama fiha bi ta'atillah yasiru ka'annahu qama alfa syahr. Sehingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ibadah di malam Lailatul Qadar mendapatkan pahala 1000 bulan. Wa dzalika aktsaru min 80 sanah. 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Nas'alullah ta'ala an yudrikana Lailatul Qadar في هذه السنة وفي جميع السنين من بقية أعمارنا لنا ولكم وللأولاد والبنات والتلاميذ والذرية والأحباب ومن سمع كلامنا ببركة شيخنا الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه شيخنا الإمام الحبيب عبد الله بن أحمد بالفقيه وبركاته بشفاعة سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Khitaman
Saya kalau sudah malam 17 ini sangat merasa kehilangan ayahanda saya, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, sebab dahulu kala beliau masih di alam dunia setiap Ramadan di malam-malam seperti malam 17, 21 dan seterusnya itu pasti salah satunya itu Saudara Imam akan memanggil istri-istrinya, anak-anaknya, beliau pasti bilang Al-Lailah Lailatul Qadar itu. Jadi kita tahu tuh malam yang mana itu. Mudah-mudahan peninggal Saudara Imam tidak ada lagi yang bisa memberitahukan kepada kami. Mudah-mudahan aja barokah asrarnya beliau kita bisa diberi tauqiyah sehingga bisa membedakan mana sebenarnya nih Lailatul Qadar ini. 417, 421, 23, 25, 27, 29. Kalau Anda bertanya kepada saya jamnya yang mana? Saya pernah tanya itu kepada Pak Abdul Salihin, dijawab ya di jam yang orang paling malas bangun untuk ibadah, ya dikira-kira aja itu. Paling malasnya orang bangun untuk ibadah ya biasanya di situ itu Lailatul Qadar itu. على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.